Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari seiman. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Walau banyak tantangan dan cobaan, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai dan menuntun kami. Kami mau Tuhan, agar Engkau yang bertahta dalam hidup kami, dalam rumah kami, dalam keluarga kami. Saat ini kami berkumpul dengan kerinduan untuk memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Buka telinga, hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita merayakan Hari Bapa. Selamat untuk seluruh bapak-bapak yang sedang mengikuti kebaktian ini. Akhir-akhir ini menjadi seorang bapak sangat-sangat berat. Dengan adanya COVID-19 ini, bukan hanya ekonomi di Indonesia yang kacau, tetapi ekonomi seluruh dunia menjadi demikian terpuruk. Sehingga lebih berat lagi bagi Bapak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tantangan menjadi semakin berat. Banyak sekali beban dan kekhawatiran. Selalu khawatir bagaimana memenuhi kebutuhan anak dan istri, selalu mengkhawatirkan masa depan keluarganya. Namun satu hal yang saya yakini, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Untuk itu, bapak-bapak, mulailah dari keluargamu. Apabila seluruh keluarga bersatu hati, bersama-sama menjadikan Tuhan Allah yang bertahta dalam keluarganya, bersama-sama mengangkat tangan dan berseru kepadanya, maka bukan saja akan ada pemulihan dalam keluarga, tetapi engkau juga akan melihat pemulihan dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Mari ajak seluruh keluarga Anda untuk menaikkan pujian ini. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan
mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari Efesus 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Efesus 6 ayat yang pertama. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Cecep Lukman, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk
menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah. Kita berjumpa kembali pada hari ini 21 Juni 2020 bertepatan dengan peringatan Hari Bapa Internasional. Saudara-saudara, Hari Bapa kalau di belahan dunia barat atau dalam budaya barat itu jatuh setiap minggu ketiga, hari Minggu ketiga ya. Jadi mungkin tanggalnya bisa berubah-ubah, tetapi memang biasanya jatuh pada hari Minggu ketiga. Jadi hari ini persis kita merayakan Hari Bapa ya, minggu ketiga di bulan Juni. Baik saudara-saudara, mari kita akan mengawali dengan berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, saat ini kami bersama-sama datang kepadamu, beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan, karena Engkaulah yang patut kami sembah dan kami puji. Ya Tuhan, berkatilah pemberitaan uraian firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini. Semoga menjadi kekuatan, jadi pegangan hidup kami, juga bertepatan dengan Hari Bapa. Kami rindu supaya Bapa-Bapa yang saat ini mendengar firman Tuhan beroleh kekuatan dan mengetahui apa yang harus dilakukan di dalam hidupnya. Begitu juga kami sebagai anak-anak, bagaimana kami harus belajar untuk menghormati dan mentaati orang tua kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita membaca dari surat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, kita akan baca kembali.
Demikian firman Tuhan, Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sebuah perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada hari Bapa ini, di seluruh gereja umumnya, saudara-saudara, kita akan mengkhotbahkan atau mendengarkan bagian firman Tuhan berkaitan dengan bagaimana bersikap kepada seorang bapa, tetapi juga sekaligus apa yang harus para ayah, para bapa ini lakukan untuk anak-anak. Nah, memang saudara-saudara, kadangkala ada khotbah-khotbah yang satu sisi hanya menekankan karena mungkin keterbatasan waktu dan ruang, menekankan satu sisi, yaitu misalkan hanya tugas seorang ayah kepada anak, atau sebaliknya harus bagaimana sikap seorang anak kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kedua hal ini supaya seimbang dan melihat hubungannya. Nah, saudara-saudara, perintah Tuhan kepada anak-anak yang berhubungan dengan orang tuanya, dengan ayahnya, itu sangat jelas. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, 3 ayat ini sebetulnya mengulang atau mengingatkan, menegaskan kembali apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada umat Tuhan sejak dahulu. Ya, yang kalau secara formalnya itu di dalam hukum Taurat, 10 hukum. Hukum yang kelima yaitu untuk menghormati, mentaati orang tua. Saudara, apa alasannya seorang anak harus taat kepada orang tuanya? Ya, juga tentu secara khusus kepada ayahnya. Saudara, di dalam ayat yang ke-1, alasan yang diberikannya sebetulnya sesuatu yang boleh dikatakan kalau secara gampang, ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini seperti hukum alam yang ditulis di dalam hati. Rasul Paulus di dalam hikmat Tuhan mengatakan, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena memang harus demikian. Jadi saudara-saudara, ini sebuah kewajaran, kenormalan, bukan new normal. Yang normalnya memang demikian, jadi tidak usah dipertanyakan lagi. Tapi kalau kita mau telusuri, kenapa sih kita tidak usah menanyakan lagi, saudara, hal ini? Jelas sekali, saudara. Karena anak datang atau diciptakan oleh Tuhan melalui kelahiran dari orang tuanya. Sehingga saudara, mau bagaimanapun orang tua, paling tidak mereka sudah melahirkan dan sudah membesarkan seorang anak. Saudara-saudara, saya mengerti sekali khususnya zaman sekarang. Ada banyak bantahan terhadap hal ini. Misalnya anak-anak sekarang mengatakan, memangnya siapa yang mau dilahirkan? Nah, begitu saudara. Lalu kemudian ada ungkapan semacam kekecewaan. Ayah saya tidak pernah perhatikan saya. Ayah saya jahat. Ayah saya membiarkan saya. Ayah saya bla 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 segala macam, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak memungkiri kenyataan itu. Memang ada dan barangkali cukup banyak. Tetapi saudara-saudara, kejadian-kejadian itu atau kasus-kasus itu tidak membatalkan hukum yang Tuhan sudah berikan di dalam hati kita. Yang harusnya memang demikian. Saudara, kalau kita katakan apakah semua orang tua demikian? Jahatnya seperti kalau binatang itu buaya. Buaya kalau anaknya sudah menetas dari telur, itu nanti akan dimangsa oleh ayahnya misalkan. Begitu juga beberapa klan singa ya, kelompok-kelompok keluarga singa atau gorila, ada kejadian semacam itu. Apa manusia seperti itu?
Saudara, ayah-ayah itu seperti itu. Tidak, saudara, tidak. Ya. Biar bagaimanapun, seorang ayah memiliki cinta kasih kepada anaknya. Saudara-saudara, ada kasus-kasus memang yang tidak demikian. Tetapi sebagian besar atau pada umumnya dan seharusnya tidak demikian. Seorang tua mengasihi, mencintai anak-anaknya. Nah, kemudian alasan yang kedua, saudara, di dalam ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan juga ibumu ya. Karena ini adalah perintah yang penting seperti yang nyata pada janji. Nah, saudara, hal yang kedua yang diingatkan oleh Rasul Paulus, menghormati seorang ayah. Dalam konteks Hari Bapa, saya hanya fokus kepada ayah. Sebetulnya ayah dan ibu ya dikatakan di sini. Tapi menghormati seorang ayah, saudara-saudara, itu berkaitan dengan janji Tuhan. Jadi bagi orang-orang percaya, ini bukan hanya semacam hukum natural yang ada di dalam hati. Setiap suku bangsa, setiap budaya, bahkan setiap kepercayaan, ada penekanan untuk menghormati seorang ayah. Bukan hanya itu, tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang percaya, ini ada janji. Janji yang Tuhan berikan secara khusus. Apa itu? Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudara, kebahagiaan dan panjang umur untuk konteks perjanjian lama itu seringkali menggambarkan sebuah kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia. Saudara-saudara, hidup kita di dalam dunia itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Saudara-saudara, kebahagiaan dan kesejahteraan itu tidak terlepas dari campur tangan dan kehendak Tuhan. Saya yakin sekali, 100% saudara, saya yakin mereka yang tidak percaya kepada Tuhan pun mereka meyakini bahwa tidak semuanya orang yang bekerja keras itu bisa kaya raya. Oh, banyak orang yang bekerja keras, orang yang sungguh-sungguh bekerja keras, tetapi hidupnya jahat, katakanlah ya, tidak percaya pada Tuhan, mereka kaya raya. Oke, memang banyak yang demikian. Tetapi apakah mereka berbahagia? Belum tentu, saudara-saudara. Tetapi selain itu, ada tidak kasus-kasus di mana orang yang sudah bekerja keras juga gagal di dalam hidupnya? Oh, banyak, saudara. Banyak sekali. Ya. Mereka yang berjuang hanya memikirkan dunia ini, memikirkan harta kekayaan, mencari, mengejar kekayaan, toh pada akhirnya mengalami malapetaka, kesusahan di dalam hidupnya pada akhirnya. Entah dengan penyakit, entah dirongrong oleh begitu banyak musuh dan lain sebagainya. Saudara-saudara, film-film mafia misalkan sudah menggambarkan itu. Ya, bagaimana para bos-bos mafia itu mengakhiri hidupnya. Itu satu gambaran yang sangat jelas kepada kita, saudara-saudara, bahwa kebahagiaan, kesejahteraan itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, janji ini saudara-saudara berkaitan dengan bagaimana sikap kita kepada orang tua kita, kepada ayah kita. Karena itu saudara-saudara, pada hari ini di dalam peringatan kita mengingat hari orang tua, hari ayah, hari Bapa internasional ini, saudara, saya mengajak kepada para anak, ya, anak-anak yang masih punya orang tua. Saudara-saudara, sadarilah bahwa ini adalah perintah Tuhan. Kita bukan berelasi secara pribadi saja dengan ayah kita, bukan hanya itu. Tetapi ini berhubungan dengan perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita hormat, supaya kita taat kepada mereka, kepada ayah, kepada sosok ayah, pada pribadi ayah. Saudara-saudara, apakah ini mudah? Saya kira tidak selalu mudah, ya. Tidak selalu mudah, tetapi Tuhan memberikan perintah ini dan ini berkaitan dengan janji Tuhan kepada hidup kita. Nah, saudara-saudara, kalau ada konflik, mungkin saudara hari ini menyimpan dendam, kebencian, kekesalan hati, amarah yang sangat mendalam kepada ayah. Saudara, inilah kesempatan yang baik untuk berrekonsiliasi, berdamai. Saudara-saudara, saya tidak tahu ya kalau ayah saudara ini misalnya masih hidup,
bisa datang. Tapi kalau sudah meninggal, kita bisa bebaskan, lepaskan pengampunan, karena itu yang harusnya kita lakukan. Kalau masih hidup, kita bisa lakukan sesuatu yang baik, yang lebih baik. Kita bisa bicara, kita bisa datang, kita bisa memelihara mereka, supaya mereka di masa tuanya juga hidup lebih baik. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau Anda seorang anak yang masih anak belia, ya masih remaja misalkan, belajarlah untuk taat kepada seorang ayah. Belajarlah untuk hormat kepada mereka. Saudara kalau bekerja satu waktu, saudara juga tidak mempersoalkan bos saudara ini jahat apa tidak. Iya kan? Itu dalam konteks bekerja. Kita harus belajar hormat aja. Seorang tentara mau panglimanya seperti apa, dia harus belajar hormat. Nah, saudara-saudara, apalagi ini sudah diputuskan menjadi ketetapan di dalam Tuhan. Tuhan sudah menetapkan demikian. Jadi seorang anak harus taat dan harus hormat kepada ayahnya. Nah, saudara-saudara, apakah kemudian kalau seorang anak wajib taat dan hormat pada orang tua punya wewenang yang sedemikian besar sehingga mereka boleh sewenang-wenang terhadap anak-anaknya. Sudah di dalam hukum Romawi dan kebudayaan Romawi pada waktu itu memang demikian. Bahkan banyak kisah di zaman itu, saudara-saudara, orang tua yang bisa menjual anak-anaknya menjadi budak pada waktu itu. Tetapi Rasul Paulus di dalam hikmat Tuhan mengajarkan hal yang lain. Saudara-saudara, orang tua tidak boleh sewenang-wenang terhadap anak-anaknya. Kalau anak-anak dituntut untuk taat kepada orang tua, itu merupakan hukum Tuhan, tetapi orang tua juga wajib untuk mengasihi anak-anaknya. Dengan cara apa? Sudah di dalam ayat 4 dikatakan demikian. Dan kamu bapak-bapak, sebenarnya kata bapak-bapak ini sudah di dalam bahasa Yunani itu sebetulnya tidak menyangkut hanya bapak-bapak ya, tetapi juga bapak dan ibu. Hanya ditegaskan di sini bapak-bapak. Kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Itu hal yang pertama. Saudara-saudara, apa yang wajib dilakukan oleh seorang ayah? Anak-anak diberikan oleh Tuhan kepada orang tua bukan untuk dijual, bukan untuk diperlakukan sebagai pelampiasan emosi, saudara. Bukan dijadikan semacam objek tertentu, tetapi anak-anak sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya orang tua, khususnya ayah, tidak boleh membangkitkan amarah, dendam, kebencian di dalam hati anak-anak. Pertanyaannya, kenapa anak bisa dendam? Kenapa anak bisa benci? Tentu saja karena diperlakukan sangat buruk oleh ayahnya. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, seorang bapak tidak boleh membuat perlakuan yang buruk sehingga anak-anak itu menyimpan segala macam kemarahan dan kedengkian. Dan saudara-saudara, ini perkara sangat-sangat serius. Saudara yang dikasih Tuhan, saya hanya mau menggambarkan saja betapa hal ini bisa menjadi penyakit di dalam keluarga dan menjadi penyakit di masyarakat. Saudara-saudara, perlakuan yang jahat, yang kejam, perlakuan yang buruk dari seorang ayah kepada anak-anaknya akan menimbulkan kekacauan di dalam keluarga ketika si anak ini sudah mulai besar, mulai remaja, mungkin juga ya sekitar 12-13 tahun, dan nanti ketika di masyarakat dia akan jadi troublemaker. Lebih luas lagi dia mungkin akan menjadi seorang sosiopat, psikopat ya, atau seorang penjahat dan lain sebagainya, melampiaskan kemarahan yang tidak tersampaikan kepada ayahnya. Kemarahan dan kejahatan itu, pembalasan itu disampaikan kepada masyarakat. Nah, tetapi saudara-saudara, sekarang ini ada tren yang lain yang saya ingin soroti secara khusus karena ini bisa berkembang dengan cukup mengerikan. Saudara-saudara, banyak kasus yang terjadi kepada kelompok yang kita sebut suka sesama jenis ya, baik laki-laki dengan laki-laki ataupun laki-laki dengan perempuan dengan perempuan, saudara, atau mungkin
jenis-jenis yang lain. Katanya sekarang ini sudah banyak sekali jenisnya. Nah, saudara-saudara, kebanyakan perilaku penyimpangan seksual ini, entah gay, lesbian, dan lain sebagainya, kebanyakan dimulai atau dipicu oleh kemarahan terhadap ayah, khususnya kaum homoseksual, laki-laki ya, gay ini. Karena mereka diperlakukan buruk oleh ayahnya, pernah dipukul, pernah disakiti, pernah dibully, dicaci maki, dikata-katai dengan kata-kata yang kasar dan tidak pantas, saudara. Itu menyimpan rasa kemarahan yang luar biasa. Sehingga ketika dia menjadi remaja, saudara, dia membutuhkan haus sekali akan kasih sayang seorang pria dewasa. Ketemulah dengan kelompok ini. Jadi udah, saudara. Begitu juga dengan yang wanita. Kalau seorang ayah jahat kepada perempuan, kepada anak perempuan, atau mohon maaf saudara, misalnya bahkan memperkosa ya, sampai seperti itu, akan timbul kebencian yang sangat besar dari seorang anak perempuan ini kepada laki-laki pada umumnya, sehingga dia tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki. Dan cerita semacam ini sudah ada di semua bangsa. Saya mau tahu hal ini sudah sangat lama. Itu dulu terjadi di dunia barat tahun 60-an, 70-an ya, banyak berita, buku-buku bercerita tentang hal-hal semacam itu. Dan tidak terbayangkan kalau itu juga saat ini secara vulgar, secara nampak jelas saudara bisa melihat di dalam tayangan-tayangan di YouTube misalkan. Bagaimana kelompok ini, saudara, orang-orang ini yang seperti mengungkapkan bahwa kami seperti ini itu karena apa? Karena korban dari laki-laki dewasa. Siapa? Yaitu korban dari ayah, perbuatan ayah. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian mereka menampilkan cara hidup yang baru, mempromosikan kehidupan yang baru yang nampak bahagia, okay, tidak mengganggu orang lain kan, tidak berbuat jahat, mereka punya usaha, bisa kaya raya dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dan hal yang begini karena YouTube ini sekarang bisa menjadi lahan untuk cari uang, apalagi di tengah pandemik ini, saudara ya. Maka semakin banyak. Nah, saya jadi tahu karena saya juga melihat fenomena ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini perkara yang serius. Kejahatan, kesalahan, perilaku buruk dari seorang ayah bisa mengakibatkan anak-anak kita menyimpang. Entah itu menjadi kriminal, entah itu bisa menjadi perilaku penyimpangan seksual dan lain sebagainya. Saudara, jadi ini sesuatu yang sangat serius. Mari bapak-bapak, kalau hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak, coba lihatlah anak-anak kita. Ya. Yang laki-laki, yang perempuan, perhatikan, sayangi, lindungi mereka, berikan yang terbaik untuk mereka sebagai bukti kasih, supaya mereka melihat Allah yang tertampil di dalam hidup kita. Karena kita ini, para ayah ini adalah wakil Tuhan di bumi untuk anak-anak kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan mereka, menunjukkan dan mengungkapkan kasih sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. Nah, saudara, bagaimana kasih itu diungkapkan di dalam ayat 4, dilanjutkan saudara-saudara, yaitu jangan bangkitkan amarah, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, kalau kita mendidik mereka dengan hikmat kita, atau ada pengajaran turun-temurun dari budaya kita yang baik, tidak apa-apa, saudara. Ya, kita mengajarkan mereka untuk hidup tertib dan lain sebagainya, itu hal yang baik. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu supaya mereka dididik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebagai seorang ayah, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau kita sendiri tidak tahu, bagaimana kita mengajarkan dan mendidik anak kita menurut nasihat ini? Saudara-saudara, saya mengerti ya. Saat ini para ayah tentu sedang galau, sedang menghadapi situasi yang sulit karena ekonomi, situasi dunia usaha sedang kacau. Ya, tentu secara finansial kondisi secara umum memburuk, meskipun ada beberapa yang mungkin malah mendapatkan keuntungan, tetapi secara umum memburuk. Fokus kita sekarang bagaimana bisa mencukupi keluarga. Mungkin tidak ada pandemik pun demikian, saudara.
barangkali kita berpikir ini menjadi tugas seorang ayah. Dan memang seorang ayah itu harus pergi bekerja untuk menghidupi keluarganya, menghidupi anak-anaknya. Itu kewajiban kita. Tetapi saudara-saudara jangan lupa ada kewajiban yang lain. Kalau saudara berani mempunyai anak, memutuskan untuk mempunyai anak, maka anak ini harus dididik. Dan dididiknya di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Karena itu saudara harus meluangkan waktu untuk belajar juga firman Tuhan. Sebab dan belajar serta mempraktekkan tentu firman Tuhan. Sebab hanya dengan demikian maka didikan ini bisa efektif disampaikan kepada anak-anak kita. Saudara, kita bukan hanya pintar di dalam pengetahuan Alkitab, tetapi juga kita harus mempraktekkan ajaran dan nasihat firman Tuhan ini. Seluruhnya. Baru kita kemudian mendidik mereka, mengajarkan anak-anak kita. Jadi saudara, Tuhan secara adil memberikan perintah kepada kedua belah pihak. Tentu harus orang tua terlebih dahulu karena yang hidup orang tua ya. Jadi ayah tentu harus bertindak untuk tidak memperlakukan anak dengan buruk. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang jahat, yang buruk, yang sesuatu yang menimbulkan kemarahan kepada anak-anak. Tentu ayah harus lakukan itu dahulu sejak anak-anak masih kecil. Nah, tetapi kepada anak-anak juga diperintahkan bagaimanapun kita melihat kekurangan ayah kita, kekurangan bapak kita, anak-anak belajar tetap harus taat dan harus menghormati orang tua. Saudara-saudara, apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan bagian ini bukan budaya, tetapi ini adalah firman Tuhan. Kita bersyukur secara umum budaya secara umum ya mengajarkan hal ini. Tetapi saudara, kekristenan juga menegaskan hal ini. Nah, saudara, saya mengapa sampaikan semacam perbandingan ini? Sebab begini saudara, seringkali yang terjadi adalah orang tua kecewa kepada anak-anak Kristen yang katanya Kristen, tetapi perilakunya buruk kepada orang tua. Padahal mereka, orang tua itu, hidup di dalam budaya yang bukan Kristen, mereka bisa belajar untuk menghormat orang tuanya. Jadi ini peringatan untuk anak-anak Kristen. Kalau Anda sebagai seorang anak Tuhan, misalnya Anda masih SMA atau kuliahan ya, ataupun sudah membina rumah tangga, coba perhatikan. Orang tua kita akan menilai kita sebagai orang Kristen. Seberapa kita taat dan hormat kepada orang tua. Begitupun sebaliknya, saudara-saudara, banyak sekali anak-anak yang mempunyai orang tuanya beragama Kristen, rajin ke gereja, tetapi perilakunya begitu buruk. Jadi jangan salahkan kalau mereka kemudian menyimpang dari iman, menyimpang perilaku seksualnya, menyimpang perilaku psikososialnya, saudara. Ya, di dalam masyarakat, karena mereka tidak melihat Allah hadir di dalam diri sang ayah. Saudara-saudara, ini perhatian bagi kita. Semoga di hari peringatan Hari Ayah ini kita disadarkan, khususnya bagi para ayah. Mari saudara-saudara kita belajar untuk mentaati kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan ini, meneladankan hal ini kepada anak-anak kita. Selamat Hari Ayah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mau belajar firman-Mu, ajar kami supaya kami terus-menerus bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Tuhan, khususnya di dalam relasi dengan anak-anak. Bagi para ayah yang mempunyai anak-anak, Tuhan tolonglah mampukan mereka untuk menjadi teladan, menghadirkan Tuhan di dalam keluarga sehingga mereka melihat sosok Tuhan di dalam diri ayah mereka. Begitupun bagi anak-anak, biarlah mereka juga boleh belajar untuk hormat dan taat tanpa harus melihat segala kekurangan dan keburukan orang tua mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon berkat kepada seluruh jemaat-Mu. Biarlah keluarga-keluarga kami tumbuh di dalam iman dan kebenaran pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan doksologi dan doa berkat oleh Guru Injil Cecep Lukman. Puji Allah Bapa, Putra,
Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah kebenaran firman Tuhan, tanamkan di dalam hati dan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami. Kami nantikan kehadiran semuanya dalam ibadah minggu depan. Saya persilahkan untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.